Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran filsafat pendidikan. Materi yang akan kita pelajari adalah pengertian pendidikan dan filsafat pendidikan serta peranannya oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Akil Musi SPD NPD. Baik, perkenalkan nama saya Dian Safitri dengan NIM 210409500020. Kelas 21B, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Makassar. Pedagogik atau pendidikan ialah menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Selain itu, ada beberapa pandangan tentang pendidikan itu menurut para ahli. Ada beberapa pandangan yang menjelaskan tentang pendidikan diantaranya. Yang pertama, menurut Carter Vigut, pendidikan menentukan cara hidup seseorang yang disebabkan oleh terjadinya interaksi. Yang kedua, menurut tim dosen KIP Malang, aktivitas dan usaha manusia meningkatkan kepribadiannya. Jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani dan jasmani. Yang ketiga, menurut Freeman Butt dalam bukunya Cultural History of Western Education, pendidikan adalah kegiatan menerima dan memberikan pengetahuan sehingga kebudayaan dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Materi selanjutnya tentang seluk-beluk filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cara pendekatan terhadap masalah pendidikan yang biasa dilakukan di negara Anglo-Saxon. Selain itu, di Amerika Serikat misalnya, filsafat pendidikan dimulai dengan pengkajian terhadap beberapa aliran filsafat tertentu seperti pragmatisme, idealisme, realisme, dan eksistensialisme. Dan juga di Inggris, filsafat pendidikan dipusatkan pada prinsip-prinsip yang mendasar sekali dalam pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan, tujuan kurikulum, metode mengajar, dan lainnya. Ilmu pendidikan disebut juga ilmu pendidikan teoretis dan ilmu pendidikan praktis. Ilmu pengetahuan teoretis tertuju pada penyusunan persoalan dan pengetahuan sekitar pendidikan secara ilmiah yang mempunyai lapangan bergerak dan praktik pendidikan ke arah penyusunan suatu sistem pendidikan. Sedangkan ilmu pengetahuan praktis menempatkan dirinya dalam situasi pendidikan dan lebih ditujukan kepada pelaksanaan daripada cita-cita yang tersusun dalam ilmu pendidikan teoritis. Lahirnya konsep dan rumusan filsafat pendidikan didasarkan atas beberapa pertimbangan yang merupakan pokok-pokok pikiran. Yang pertama, sebagai ilmu pengetahuan normatif. Ilmu pendidikan merumuskan kaidah norma-norma atau ukuran tingkah laku yang dilaksanakan oleh manusia. Yang kedua, sebagai ilmu pendidikan praktis. Tugas pendidikan dan pendidikan guru ialah menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku manusia yang didasarkan pada dasar-dasar filsafat. Yang ketiga, ilmu pendidikan erat hubungannya dengan ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang keempat, ilmu pengetahuan yang dimaksud ke dalam ilmu pengetahuan normatif meliputi agama, filsafat dengan segala cabangnya, yaitu metafisikan, etika, estetika, dan logika. Yang kelima, agama, filsafat dengan segala cabangnya serta istilah yang ekuivalen lainnya, menentukan dasar-dasar dan tujuan hidup yang akan menentukan dasar dan tujuan pendidikan manusia. Dan yang keenam, tujuan-tujuan ultimate dan proksimit pendidikan akan ditetapkan hakikat dan sifat hakikat manusia, serta segi-segi pendidikan yang akan dibina dan dikembangkan melalui proses pendidikan. Filsafat pendidikan lahir dari ilmu pendidikan
Tugas pendidikan sebagai aspek kebudayaan mempunyai tugas menyalurkan nilai-nilai hidup. Dan pembahasan terakhir yaitu bagian C, peranan filsafat pendidikan. Dalam upaya memajukan kehidupan suatu bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, maka di dalamnya terjadi proses pendidikan atau proses belajar yang akan memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang atau si terdidik ke arah kedewasaan dan kematangan. Untuk memahami bagaimana peranan filsafat pendidikan lebih jauh dapat kita ketahui melalui peranan antara filsafat dan pendidikan. Tidak dapat dipisahkan karena filsafat menetapkan ide-ide dan idealisme, sedangkan pendidikan adalah suatu usaha yang sengaja terencana untuk merealisasikan ide-ide menjadi kenyataan dalam tindakan. Menurut Kilpatrick, bahwa peranan dan fungsi filsafat pendidikan adalah menyelidiki perbandingan dan pengaruh dan yang pertama, filsafat yang bersaing di dalam proses kehidupan. Yang kedua, kemungkinan proses pendidikan dan pembinaan watak keduanya mengusahakan untuk menemukan pengelolaan pendidikan yang dikehendaki untuk membina watak yang paling konstruktif bagi golongan muda dan tua. Adapun perbandingan pengaruh dan beberapa ide filsafat dalam pendidikan dapat diketahui melalui sejarah pendidikan, antara lain yang pertama, aliran empirisme. Kata empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Tokoh aliran ini adalah John Locke, 1632 sampai 1704, seorang filosofi bangsa Inggris. Ia berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini sebagai kertas kosong atau sebagai meja berlapis lilin atau tabula rasa yang belum ada tulisan di atasnya, sehingga aliran ini disebut juga dengan nama aliran tabula rasa. Kertas kosong atau meja berlapis lilin itu dapat ditulisi sekehendak hati penulisnya. Yang kedua, nativisme dan naturalisme. Nativisme, aliran ini adalah penganut salah satu ajaran filsafat idealisme. Tokohnya Arthur Schopenhauer, 1788 sampai 1860, yang berpandangan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrat dan kelahiran tidak mendapatkan pengaruh dari alam sekitar atau pendidikan sekalipun, dan itulah yang disebut kepribadian manusia. Dan yang bagian kedua, naturalisme. Pandangan aliran ini hampir sama dengan nativisme, karena pandangan ini sering mengemukakan teori yang ganjil tentang kemungkinan manusia dapat dididik. Tokohnya adalah Jean-Jacques Rousseau, tahun 1712 sampai 1778, seorang filsuf bangsa Perancis. Mungkin sekian video pembelajaran